Hai semua, Mister Handa di sini. Hari ini kita akan belajar materi fisika yaitu gerak dan gaya. Nah, pada materi gerak dan gaya ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah kelajuan, ada kecepatan, ada percepatan, ada GLB atau gerak lurus beraturan, dan ada juga GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Kita juga akan mempelajari tentang gaya, resultan gaya, hukum Newton, adapun gaya berat dan gaya normal. Namun pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas tentang gerak benda. Nah, Pak percaya kita semua dapat bergerak, ya kan? Nah, kalau begitu apa itu gerak menurut kalian? Nah, gerak di dalam fisika yaitu perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Oke, sekali lagi Pak jelaskan, gerak benda atau suatu benda dikatakan bergerak yaitu ketika mengalami perubahan kedudukan atau posisi terhadap titik acuan. Nah, gerak ini juga dapat bersifat relatif. Nah, apa itu relatif? Tergantung pengamat atau tergantung titik acuannya. Nah, contoh, ada dua orang yang menaiki bus yang berbeda, yang satu menaiki bus A dan yang satu menaiki bus B. Ketika bus itu berjalan dan mereka berpapasan, maka si pengamat yang berada pada bus A, dia akan melihat kepada bus B dan mengatakan bahwa ternyata yang bergerak terhadap bus A adalah bus B. Nah, tetapi kalau berdasarkan orang yang berada pada bus B, maka dia akan mengatakan bahwa bus A bergerak terhadap bus B. Jadi, gerak selalu bersifat relatif ini adalah tergantung dengan keadaan posisi si pengamat. Nah, itu yang dimaksud dengan gerak relatif. Yang berikut adalah jenis-jenis gerak. Nah, jenis-jenis gerak ini dibagi atas dua bagian. Yang pertama adalah gerak menurut keadaan benda. Yang kedua, gerak menurut lintasan benda. Nah, kita akan bahas satu persatu. Gerak menurut keadaan benda, yaitu dibagi atas dua juga, yaitu gerak nyata, dan yang kedua adalah gerak semu. Nah, apa itu gerak nyata? Nah, gerak nyata adalah gerak yang benda tersebut mengalami perubahan secara nyata. Oke, sekali lagi, gerak nyata adalah perubahan kedudukan suatu benda. Nah, itu gerak nyata. Sedangkan pada gerak semu adalah gerak benda yang seolah-olah bergerak, tetapi pada kenyataannya dia tidak bergerak. Nah, coba kalian perhatikan pada bus. Mungkin kalian di sini yang pernah naik bus, saat kalian naik bus atau mobil, kalian kemana gitu, dan saat kalian lihat keluar jendela, kalian melihat seakan-akan pohon-pohon juga ikut bergerak kan, seakan-akan pohon-pohon yang bergerak. Nah, tetapi pada kenyataannya pohon-pohon tersebut diam kan. Nah, itulah yang disebut dengan gerak semu. Adapun contoh yang paling sederhana selain itu adalah matahari. Kalian lihat, bahkan kita semua lihat kan, matahari terbit di timur dan terbenamnya di barat. Apakah matahari yang bergerak terhadap bumi? Ayo ingat pelajaran tata surya pada kelas 7. Nah, sebenarnya bumi yang bergerak terhadap matahari. Nah, karena kita berada di bumi, makanya kita melihat seolah-olah matahari yang bergerak terhadap bumi, padahal bumi yang bergerak terhadap matahari dan posisi matahari itu tetap. Jadi itulah yang disebut dengan gerak semu. Yang berikut adalah gerak menurut lintasan, dibagi atas tiga. Yang pertama itu ada gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua adalah gerak melingkar. Gerak melingkar yaitu gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Yang ketiga yaitu gerak parabola, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Nah, yang berikut kita juga akan belajar tentang kelajuan. Nah, sebelum kita membahas kelajuan, Pak punya satu pertanyaan untuk kalian. Apakah kelajuan dan kecepatan itu sama?
Oke, Pak nantikan jawabannya ya. Simak penjelasan Pak dan Pak yakin kalian akan bisa menjawab. Oke, kelajuan adalah jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak tiap satuan waktu. Nah, oke, sekali lagi, jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak tiap satuan waktu. Itu adalah pengertian dari kelajuan. Nah, sebelum kita membahas jauh, kita juga harus mengerti dulu apa itu jarak dan apa itu perpindahan. Nah, jarak dan perpindahan apakah sama? Nah, jarak dan perpindahan itu sebenarnya sedikit berbeda. Oke, mari kita lihat apa itu jarak. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak dalam waktu tertentu. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Ingat, perubahan kedudukan dalam waktu tertentu ini dia berbicara tentang posisi awal benda dan juga posisi akhir dari benda. Nah, bahkan berikan satu contoh tentang jarak dan perpindahan. Contohnya, ada seorang kakek, dia berjalan ke taman. Ya, kakek-kakek jalan ke taman. Dia menempuh jarak 20 meter. Jadi jarak antara rumah kakek dengan taman itu adalah 20 meter. Kemudian kakek itu sampai di taman, dia kembali lagi ke rumah. Maka jarak yang ditempuh oleh kakek adalah sebesar 40 meter. Itu adalah jarak. Sedangkan kalau perpindahannya, kita lihat posisi awalnya kan. Posisi awal kakek adalah dia di rumah. Kemudian dia pergi ke taman. Kemudian dia balik lagi ke rumah. Kira-kira perpindahan dari kakek itu berapa nilainya? Nah, nilai perpindahannya adalah 0. Karena posisi atau kedudukan awal benda dan akhir benda yaitu sama. Jadi kita dapat katakan bahwa kakek tidak berpindah. Nah, itu adalah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Oke, mari perhatikan berikut ini. Nah, ini Pak sudah buatkan. Nah, contohnya coba kalian perhatikan pada layar. Ini ada titik A, ada titik B, ada titik C. Oke, kita umpamakan ini seorang tadi kakek ya, sekarang nenek. Seorang nenek berjalan dari titik A, kemudian dia berjalan ke titik B, kemudian berjalan ke titik C. Nah, semua lintasan yang ditempuh oleh nenek itu disebut dengan jarak. Jadi panjang lintasan yang ditempuh nenek ini nilainya itu dijumlahkan dan itulah yang disebut dengan jarak. Contoh, kalau dari A ke B itu 10 dan dari B ke C itu 10, maka panjang lintasannya atau jarak yang ditempuh oleh nenek adalah 20. Nah, itu tentang jarak. Sedangkan kalau perpindahan, coba perhatikan. Ini ada titik A, ini ada titik C. Ingat Pak tadi sudah bilang ada posisi awal benda dan posisi akhir benda. Posisi awal benda dia berada di titik A. Kemudian dia berakhir di titik C. Maka perpindahannya adalah berapa? Ini kita tarik garis lurus. Set. Jadi perpindahannya adalah dari titik A ke titik C. Sedangkan jarak kalau mau dihitung titik A, titik B, titik C. Ya, lintasan yang ditempuh oleh si nenek semuanya dihitung. Oke, Pak akan kasih soal sebentar supaya kita lebih mengerti tentang jarak dan perpindahan. Oke, kemudian bagaimana jika menghitung nilai pada perpindahan pada kasus seperti ini? Nah, coba perhatikan. Kalau seandainya di sini 10, di sini 10, kira-kira perpindahannya berapa? Nah, untuk menentukan atau menghitung besarnya perpindahan, maka kita menggunakan rumus Pythagoras. Nah, ini kalau kita tarik satu garis, maka dia akan membentuk sisi miring kan? Ingat rumus Pythagoras pada matematika. Nah, untuk mencari sisi miring, maka kita gunakan nih. Kita andaikan sisi miringnya ini C ya. Ini Pak sudah tulis di sini. Siapkan C. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, atau bisa kita katakan alas ditambah tinggi. Alas kuadrat ditambah, bukan tinggi, tegak ya.
alas ini alasnya, alas tegak ditambah alas tegak kuadrat ditambah tegak kuadrat. Nah, ini sisi miringnya C. Di sini adalah alas kuadrat dan sisi tegaknya atau B. Ini. Jadi itu rumus untuk menentukan perpindahan. Oke, mari kita latihan soal. Nah, contoh soal pertama. Sebuah mobil bergerak dari barat ke timur sejauh 80 km. Kemudian berbalik kembali ke barat sejauh 30 meter. Berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh mobil? Ayo, berdasarkan penjelasan tadi, Pak yakin kalian sudah bisa jawab. Nah, ini soal yang kedua. Berapakah jarak dan perpindahan berdasarkan gambar di samping? Nah, jadi ini gambarnya. Kalau ini dari titik ujung anak panah yang merah ini ke sini, ini berarti kita katakan sisi tegaknya. Kalau dari sini ke sini, maka ini sisi alasnya. Yang ditanya adalah sisi miringnya. Kira-kira perpindahannya berapa? Oke, ini Pak kasih jawabannya. Ya, jawaban. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, diketahui sebuah mobil bergerak dari barat ke timur. Jadi, kita andaikan titik A itu adalah barat, titik B itu timur. Nah, dari titik A ke titik B atau dari barat ke timur, itu dia mobil menempuh perjalanan sejauh 80 km. Kemudian dia berbalik lagi ke barat. Nah, jadi dia berbalik ke barat, dia sampai titik ini. Kita berikan tanda di sini karena dia tidak sampai pada posisi semulanya, maka kita berikan titik di sini dan kita simbolkan dengan C ya. Jadi dari titik A ke titik B 80 km jauhnya. Dari titik B ke titik C 30 km. Maka yang ditanya jarak dan perpindahan. Jarak, maka kita jumlahkan lintasan yang ditempuh oleh mobil. Jadi dari A ke B nilainya 80 km kan? Dan dari B ke C dia mobil menempuh jarak sebesar 30 meter. Maka kalau dijumlahkan 80 tambah 30 sama dengan 110 km. Nah, itu adalah jarak yang ditempuh oleh mobil. Kemudian perpindahannya. Nah, perpindahan ingat posisi awal mobil yaitu di titik A. Kemudian posisi akhir mobil yaitu di titik C. Nah, karena A ke B nilainya 80 dan B ke C nilainya 30, ingat posisinya, maka kita kurangkan. Jadi 80 kurang 30 sama dengan 50 km. Jadi itu adalah perpindahan yang ditempuh oleh mobil tersebut. Kemudian pada soal yang kedua, jika kita dapati soal yang seperti ini, mari kita lihat. Nah, ini perpindahan dari titik sini ke titik sini, nilainya berapa? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lihat alas dan sisi tegaknya. Ingat rumus Pythagoras, mari kita buat pengandaian. Jadi, pada titik ini kita sebut dengan titik A, kemudian titik B, jadi panjang titik A ke titik B adalah 6 meter, kemudian dari titik B ke titik C adalah 8 meter. Jadi, anggaplah sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B sejauh 6 meter, kemudian ke titik C sejauh 8 meter. Nah, kemudian kita memasukkan rumus Pythagoras untuk mengetahui besar perpindahannya. Yang ditanya adalah perpindahan. Nah, ini titik awalnya di A, titik akhirnya di C. Jadi A, C sama dengan alas titik A, B kuadrat ditambah titik B, C kuadrat. Jadi rumusnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau sisi miring sama dengan sisi alas ditambah sisi tegak.
Kemudian kita masukkan nilainya. Nah, nilai dari alas adalah 6 meter, yaitu titik A dan titik B. Nilainya 6 meter ditambah dengan nilai dari titik B ke titik C itu 8 meter. Maka kita masukkan ke dalam rumus 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Hasilnya adalah 36 ditambah 64 sama dengan 100. Nah, perhatikan di sini AC-nya masih kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan 100. Untuk menghilangkan kuadratnya, kita taruhkan atau gantikan atau tambahkan akar pangkat pada nilai 100. Jadi AC kuadrat sama dengan akar pangkat dari 100 nilainya adalah 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi besar perpindahan benda dari titik A ke titik C sebesar 10 meter. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Nah, yang berikut adalah kita akan kembali membahas tentang jarak dan perpindahan. Nah, tadi di awal kan Pak sudah tanya apa bedanya jarak dan perpindahan. Pak juga sudah jelaskan sedikit tentang perpindahan dan juga jarak perbedaannya. Dan di sini kalau di dalam fisika jarak itu disebut besaran skalar. Kenapa? Karena hanya memiliki nilai saja. Sedangkan perpindahan disebut besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Ya. Jadi jarak disebut besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai dan tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan juga mempunyai arah. Oke. Nah, untuk kelajuan dan kecepatan sebenarnya mereka sedikit berbeda. Nah, ini coba perhatikan pada layar. Kelajuan sama dengan jarak dibagi selang waktu atau jarak dibagi waktu. Sedangkan kecepatan yaitu perpindahan dibagi selang waktu atau perpindahan dibagi waktu. Beda kan? Jarak dan perpindahan saja sudah beda, iya kan? Nah, jadi dalam penulisan rumusnya walaupun kelajuan dan kecepatan itu sedikit berbeda, karena perbedaannya tidak terlalu besar, maka dalam penulisan rumusnya menggunakan V atau rumus yang sama. Oke, perhatikan. Nah, ini rumusnya. Baik kelajuan dan kecepatan diberi simbol V. V kecil ya anak-anak. Begitupun jarak dan perpindahan diberi simbol S. Jadi jarak atau perpindahan simbolnya S. Nah, ketidaksamaan kelajuan dan kecepatan terjadi hanya untuk nilai rata-ratanya. Nah, sehingga dalam penulisan rumusnya sama. Rumusnya yaitu V sama dengan S per T. V itu adalah kelajuan, satuannya adalah meter per sekon. S itu jarak atau perpindahan, satuannya adalah meter. Dan T itu waktu, satuannya adalah sekon. Ya, ini meter, ini sekon. Jadi V sama dengan S per T kan? S per T. Meter per sekon. Nah, ini adalah rumus kelajuan ataupun kecepatan. Nah, ini Pak sudah siapkan segitiga ini. Segitiga ini disebut dengan segitiga ajaib. Nah, segitiga ajaib ini akan membantu kita kalau kita menemui soal yang mungkin. Kalau di rumus di sini kan, kalau yang ditanya adalah kelajuannya, maka kita langsung tahu, oh, V sama dengan S per T. Bagaimana kalau dalam soal kita yang ditanyai adalah T, waktunya, ataupun S. Nah, maka rumusnya bagaimana? Perhatikan ini. Kalau yang ditanya V, tutup V-nya. Jadi V sama dengan S per T. Ya kan, sama kan? Sedangkan kalau yang ditanya adalah waktu, maka kita tutup T. Jadi T sama dengan S per V. Rumusnya menjadi demikian. Kalau yang ditanya adalah jarak atau perpindahan, maka kita tutup S-nya. S sama dengan V dikali dengan T. Nah,
Jadi segitiga ajaib ini membantu kita dalam menentukan rumus yang akan digunakan, ya. Oke, contoh soal. Nah, ini. Sebuah bus sedang melaju pada kelajuan. Kelajuan itu simbolnya apa? V, ya. Kelajuannya 90 km per jam selama 5 menit. Jarak yang ditempuh bus adalah titik-titik. Ingat, yang ditanya adalah jarak kan? Ini waktunya diketahui. Nah, tadi kalau dalam rumusnya satuannya adalah meter per sekon kan? Tapi di dalam soal di sini diketahui kilometer per jam dan juga 5 menit. Nah, itu kalau dalam sistem internasionalnya, sistem satuan internasionalnya itu satuannya meter per sekon. Maka kalau kita ketemui soal yang seperti ini, maka kita harus menghentarnya. Ingat pelajaran konversi satuan pada besaran dan besaran pada materi besaran kelas 7. Kalian masih ingat kan? Itu materi pertama saat kalian masuk ke SMP. Nah, jadi yang ditanya adalah jarak, maka berdasarkan rumus segitiga tadi, S sama dengan, kalau kita tutup S sama dengan V kali T. Nilai V di sini adalah 90 km per jam. Nah, 90 km per jam ini berapa meter per sekon? Nah, 90 km per jam, cara hentarnya. Oke, ini Pak kasih tahu caranya biar kalian ingat kembali. Jadi, 1 km kan 1000 meter. Dia kan turun 3 tangga kan? Kemudian 1 jam kan 3600 detik. Maka kalau yang ditanya 90 km, maka kita kalikan 90 dikali 1000 dibagi 3600. Jadi 90 kali 1000 maka hasilnya atau nilainya 90.000 dibagi 3600, maka nilainya adalah 25. Maka satuannya sudah berubah ya, meter per sekon. Ya, itu cara konversinya. Kemudian waktu yang diketahui di sini adalah 5 menit kan? 1 menit berapa detik? 60 kan? Maka kita kalikan 5 kali 60 sama dengan 300 sekon. Maka kita masukkan rumusnya S sama dengan V kali T. Masukkan nilai V ini 25, nilai V dikali dengan 300 sama dengan 7.500 meter. Jadi jarak yang ditempuh bus adalah 7.500 meter. Oke, soal yang kedua. Ini Pak tidak akan kasih jawabannya. Coba kalian kerjakan sendiri. Kalau tidak tahu ataupun masih bingung, bisa tanyakan ke Pak ya. Lewat Google Classroom bisa, ataupun bisa WA ke Pak. Nanti Pak berikan nomornya. Nah, soal nomor 2. Rangga berangkat dari rumah menuju toko buku menggunakan sepeda dengan kecepatan tetap. Jarak rumah Rangga dengan toko buku 6 km, ditempuh dalam waktu 20 menit. Kecepatan yang dimiliki Rangga adalah titik-titik. Di sini yang diketahui adalah waktu 20 menit. Ada juga kecepatannya. Ini kecepatannya tetap. Menggunakan kecepatan jarak. Jaraknya, maaf ya. Sini adalah jaraknya 6 km. Nah, kita sudah ketahui jaraknya, kita sudah ketahui waktunya. Yang ditanya adalah kecepatan tetapnya berapa. Ingat, kalau ditanya kecepatan maka V kan? V sama dengan S per T. Oke, selamat bekerja. Nah, yang kedua, soal kedua. Kelajuan rata-rata sebuah pesawat adalah 400 km per jam. Jangan lupa hentar ya. Waktu yang diperlukan pesawat untuk menempuh jarak adalah 120 km. Nah, di sini anak-anak, kalaupun satuannya kalian lihat sudah sama, kalau kalian mau hentar juga tidak apa-apa, kalau mau tidak hentar pun tidak apa-apa. Ya, kelajuan pesawat adalah 480 km per jam dan juga menempuh jarak S-nya. Jadi V-nya sudah diketahui, S-nya sudah diketahui, yang ditanya adalah P.
silakan menggunakan bantuan dari segitiga ajaib, maka kalian akan tahu rumus apa yang kalian gunakan. Oke, paling kalian bisa semangat. Nah, yang berikut kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Ya, apa itu gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus beraturan bukan berubah beraturan ya. Gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, ini adalah pengertian dari GLB. Nah, di dalam GLB juga ada percepatan. Jadi, percepatan adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Dan juga ada perlambatan. Apa itu perlambatan? Perlambatan adalah berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Nah, pada percepatan ini coba kalian perhatikan kelereng mungkin contohnya Rio bermain kelereng, kemudian dia taruh kelereng di atas sebuah bidang miring, kemudian dia taruh di atas, kelereng akan meluncur ke bawah semakin cepat kan. Nah, itu yang disebut dengan percepatan. Sedangkan kalau perlambatan, coba kalian perhatikan contoh sebuah bus yang melaju dengan kecepatan sekian, kemudian kaget direm, lama kelamaan dia akan berhenti. Itulah yang disebut dengan perlambatan. Nah, persamaannya dapat dituliskan A sama dengan VT kurang V0 per T. Sekali lagi, A ini adalah percepatan, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. VT ini adalah kecepatan benda pada waktu tertentu, satuannya adalah meter per sekon, dan V0 adalah kecepatan awal benda, satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu ya. Jadi kalau yang ditanya percepatan yang dialami mobil adalah titik-titik, ya masukkan rumusnya. VT sama dengan V0, VT sama A sama dengan VT kurang V0 per T ya. Nah, ini ada hal yang perlu kalian ketahui. Perhatikan di sini. Untuk gerak dipercepat memiliki nilai A positif ya. Jadi kalau dipercepat maka nilai A-nya bernilai positif. Sedangkan untuk gerak diperlambat memiliki nilai negatif ya. Tolong diingat. Nah, ini ada rumus lanjutan, yaitu gerak lurus beraturan. Rumus yang lain yang biasa digunakan pada pengerjaan soal GLB dan GLBB yaitu VT sama dengan V0 tambah A kali T ya. A ini adalah percepatan, T ini waktu, V0 adalah kecepatan awalnya, VT adalah kecepatan pada waktu tertentu. Yang berikut adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, adalah gerak benda dengan lintasan lurus dan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Oke, itu adalah pengertian dari GLB. Nah, berikut adalah grafik kecepatan terhadap waktu. Kenapa Pak masukkan ini? Karena seringkali di dalam ujian selalu ditemui soal-soal yang seperti ini. Contoh, sini. Kalau kalian lihat grafik begini, apa yang kalian pikirkan? Pasti pusing kan? Nah, tapi sebenarnya ini gampang loh anak. Nah, coba perhatikan. Ini adalah grafik V terhadap T. Jadi, arti dari garisnya yang datar ini adalah kecepatannya konstan atau tetap. Nah, contohnya sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan, dia start dengan 60, finish juga dengan 60 km per jam. Jadi sepanjang jalan itu 60 km per jam saja, kecepatannya tidak bertambah. Itu disebut dengan konstan. Kecepatannya juga tidak berkurang ya. Jadi dia startnya 60, dia jalan sampai finish, sampai di tempat tujuan tetap 60 km per jam. Nah, makanya kalau mau digambarkan, grafiknya adalah kita tinggal tarik garis lurus saja karena kecepatannya konstan atau tetap. Yang berikut adalah grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Coba perhatikan, kalau seandainya grafiknya semakin ke atas,
semakin curam, maka kecepatannya semakin bertambah. Nah, ini kalau kalian ketemu soal yang mungkin disuruh menentukan berdasarkan pengamatan semua mobil bergerak dengan awal kecepatan tetap, kemudian direm, maka untuk menentukan grafik yang tepat adalah awalnya kan dia kecepatan tetap ya, berarti kita gas dulu, kemudian dia direm. Nah, ini dia direm, kecepatannya akan menurun. Ingat V awalnya di sini ya kan, jadi ini anggaplah ini V rata awalnya di sini dengan kecepatan sekian, kemudian direm maka kecepatannya akan menurun dan pada waktu tertentu dia akan berhenti. Oke, mengerti? Jadi maksud dari grafik ini adalah ini, perhatikan, ini adalah kecepatannya konstan, ini kecepatannya meningkat secara teratur atau bertambah secara teratur, sedangkan ini kecepatannya berkurang secara teratur. Biasanya peristiwa ini kebanyakan pada saat mobil direm sampai berhenti ya. Nah, itu adalah materi yang kita pelajari pada hari ini, dan berdasarkan materi yang sudah Pak ajarkan dan rumus-rumus yang sudah Pak sampaikan, Pak sudah siapkan ada 7 soal. Nah, soalnya silahkan dibaca. Soal pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, soal ini akan menjadi tugas kalian. Kalau kalian tidak mengerti dalam pengerjaannya, silakan hubungi Pak via Google Classroom di kelas kita. Silakan hubungi Pak akan setia membantu kalian. Yang dimana kalian tidak mengerti, asalkan ya anak-anak jangan tanya jawaban, Pak nomor 1 jawabannya apa ya, apa gunanya kalian belajar ya kan. Nah, oke. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Dan siapa bilang fisika itu sulit? Fisika itu mudah, fisika itu asik ya. Oke, mari kita jadi fisikawan muda yang bisa mengerti, bisa mengetahui banyak hal. Oke, siap menjadi fisikawan muda? Nanti saya siap ya. Nah, sampai jumpa.